Oke guys, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel gue ya. Ini bakal gue upload juga di Facebook lagi gitu. Gue nemuin sebuah ini yang unik nih guys ya. Sebuah postingan unik dari grup nih masyarakat anti Ponzi ya. Si Ponzi-nya diantiin gitu, bukan sistemnya ya. Dan semua sistem di dunia ini ya pakai sistemnya si Ponzi gitu ya. Yang namanya ada aliran dana, itu semuanya pakai sistem si Ponzi ya. Tapi yang gratisan yang nggak mungut dana sama sekali, ya itu tanda tanya besar ya. Jadi gini guys, jadi gini nih, anggap saja ya si Y ya ngirim postingan ke grup ya. Jadi ini bunyinya nih. Maaf, mungkin mbak-mbak di sini ada yang bisa bantu salah pahaman saya di mana. Setahu saya di dunia bisnis, dia sebenarnya mengkritik ini ya guys, mengkritik sistem pembayaran atau profit sharing sebuah perusahaan ini ya guys, yang baru itu perusahaan YouTube ya namanya ya. Dia bergerak di bidang social advertising katanya ya. Di periklanan itu yang periklanan tapi lewat media internet gitu ya, media sosial gitu ya, yang melibatkan banyak orang-orang sebagai membernya gitu. Itu yang namanya social advertising ya. Jadi dia nanya gini nih, karena kesalahpahamannya itu ya, yang mungkin kurang sedikit mengerti tentang bisnisnya gitu ya. Itu dia ngalinya tentang kenapa sih bisa iklan itu dibayar. Sebenarnya dia mau ngejawab itu. Satu poinnya itu, poin pertama, namanya investor, tiap penanaman modal adalah untuk mendapatkan untung ya. Produsen dan marketing bikin iklan agar produknya dikenal dan laku di pasaran ya. Ketiga katanya kalau menonton iklan dapat duit, terus bayarin siapa gitu ya. Lanjut, kalau produsen dan marketing bayarin yang nonton iklan, yang beli produk siapa gitu ya. Terus kalau nonton iklan dibayar, kenapa produsen dan marketing di dunia numpang iklan ke pembuat konten dan dibayar ke pembuat konten, bukan ke penonton konten? Itu muter-muternya di sana-sana ya ininya, pertanyaannya. Terus kalau nonton iklan dibayar, kenapa nggak penonton YouTube yang sukses? Daftar juga harus ada referensi dari upline, tapi disebut MLM nggak mau. Ini dia nggak paham sistem perkembangan dunia digital ya guys ya. Ini orang ini masih masih kurang ilmu psikologi, masih kurang ilmu marketing ya. Apalagi marketing digital marketing itu beda sendiri ininya, materi-materi di dalamnya ya. Lanjut, gimana komentarnya, kita lihat. Oke, di sini ada satu ya, katanya sih pemahaman logika waras apapun bagi member-membernya, terutama yang udah posisi aman, gak bakal digubris. Mereka gak butuh penjelasan benar salah, butuh downline sebanyak-banyaknya baru ember kupingnya normal. Apa ya, lanjut ke beberapa postingan. Tapi gue bakal bacain yang paling ini ya guys, yang paling panjang.
logika bodoh aja. Jika nonton dibayar, kenapa dia nggak ngajakin keluarga besar tetangganya nonton iklan biar dapat duit, dan lu sedikit orangnya miskin rakyat Indonesia termasuk saya. Kalau bisnisnya nggak nipu, kenapa orang deket nggak diajakin? Wah, ini semua ya. Tadi gue baca ada yang ini nih. Oh, belum juga, bukan itu ya. Ada yang objektif tadi, mana ya? Yang ini nih. Oke guys ya, coba baca ini dari Petro Harmonian Nation ya. Analisisnya gini dia guys ya. Dia mencoba jawab secara objektif ya. Silakan sanggah kalau dia rasa tidak sesuai ya. Jadi dalam dunia iklan itu guys, yang kan ada investor tuh ya, yang nanamin modal. Dia tuh untuk mendapatkan untung tentunya kan. Jadi katanya tuh gak cuma investor, semua bisnis pasti berorientasi untung. Buka toko perlu ngisi jualan, termasuk investasi. Mau lamar kerja investasi, harus print CV, beli baju yang proper untuk interview dan segala macam ya. Produksi dan marketing ya, dijawab tuh yang poin yang tadi tuh ya. Bikin iklan agar produknya dikenal ya dan laku di pasaran. Itu dulu tujuan dari iklan itu begitu guys ya. Pertama dikenal, setelah kenal nanti kalau yang nontonnya butuh pasti dibeli gitu ya. Kayak sampo pasti dicobain, terus kan dibeli itu ya, dicobain, kalau cocok pasti dia repeat order lagi kan gitu. Iklannya terus aja di TV gitu kan, ditonton gak ditonton tetap aja gitu ya. Setuju, tapi iklan sendiri ada banyak fungsi yang namanya soft sell dan yang hard selling ya. Ada tujuannya untuk menjual produk, ada yang memperkenalkan produk event, ada yang untuk positioning brand, ada yang untuk maintain brand awareness ya. Kalau nonton iklan dapat duit, terus bayarin siapa ya? Terlepas dari siapa yang dapat duit, logika yang bayar yang mau pasang iklan. Oke, ada 10 menit ya. Ya, kalau produsen marketing bayarin yang nonton iklan, yang beli produknya siapa? Dijawab nih kan ini secara objektif ya. Ini konteksnya VTube ya, katanya kan. Kalau konteksnya VTube mungkin bahasanya bisa beda. Kayak gini. Sebenarnya perusahaan bayar bukan bayar ke yang nonton iklan, tapi bayar ke pihak VTube. Perusahaan bayar ke VTube untuk iklannya ditampilkan ya, sesuai aturannya ya oleh VTube. Iklan ini nanti yang dibayarkan ke orang yang nonton. Jadi ada bagi hasil gitu ya guys ya. Kalau di YouTube itu konten kreator untuk membagi hasil ya pada konten kreator. Kalau di sini enggak, ke yang nonton, yang ngeklik iklan gitu, yang ini ya, bagi hasilnya ya. Jadi internet hal seperti ini sudah sejak lama ya. Namanya paid per click ya, itu udah hilang ya. Itu munculnya tahun 2000-an. Yang beli produknya siapapun yang ngeliat iklan ya, terus ngerasa butuh dengan produk yang pas diiklankan. Sama kayak gini guys. Kalau kalian buka website atau buka blog tuh kan kadang-kadang kan muncul iklan ya. Muncul iklan itu kan ganggu kita buat baca tuh. Tapi secara tidak sengaja kita ngeliat kan, kadang-kadang kita juga ngeklik kan. Harusnya itu kita juga dibayar gitu kan. Tapi yang dapatnya siapa gitu? Yang bayar yang punya konten itu kan, yang dibayar kan. Yang punya blog itu kan. Jadi gitulah ilustrasinya ya. Jadi kita kan gak butuh sama iklannya gitu, tapi tetap nonton gitu. Tapi kita nonton dan ngeliat dan ngeklik, kita nggak dapat bayaran gitu kan. Beda mau VTube ya. Kalau VTube fokusnya ke yang ngeklik iklannya gitu ya, sama kayak paid per click ini.
bisa ngasihin jutaan rupiah itu kata dulu kan. Nah, kalau nonton, tetapi sistemnya berbeda sekarang, yang di YouTube ya. Lanjut, kalau yang nonton iklan dibayar, kenapa produsen dan marketing dunia memungkinkan ke pembuat konten dan dibayar ke pembuat konten bukan ke penonton konten? Logika berpikirnya gini sih, dijawab kan. Perusahaan akan pasang iklan dimanapun yang bisa mendatangkan traffic atau yang punya potensi iklan dia bisa lihat tuh. Makanya itu kalau di YouTube syarat menetes adalah minimal 1000 subscribe atau 1000 yang lihat gitu, 1000 yang nonton per 4000 jam tayang. Maka banyak subs dan atau jam tayang, harapannya iklan yang mereka pasang akan makin banyak menjangkau orang. Kalau bicara YouTube, konteksnya perusahaan akan pilih konten kreator yang punya masa banyak. Kenapa ke pembuat konten? Ya, karena di YouTube yang difasilitasi adalah pembuat konten, tapi marketnya tetap penonton kontennya gitu ya. Jadi kayak semacam inilah kalau di YouTube ya. Iklannya itu bukan iklan baris ya, tapi iklan ditayangin di dalam kontennya itu sendiri ya. Kalau di Facebook beda, kalau Facebook kan iklan baris tuh ya. Kalau games itu iklannya pop up ya. Jadi muncul tiba-tiba gitu ya, tapi nggak dapat apa-apa yang ngeklik gitu, malah kadang-kadang dapat virus ya. Kadang-kadang nggak sengaja keinstall gitu kan. Ini kalau nonton iklan dibayar, kenapa nggak ada penonton YouTube yang sukses? Ini karena YouTube sendiri nggak membuat sistem untuk menonton iklan itu juga dibayar gitu. Gue dapat profit sharing gitu. Coba dia bikin, pasti bisa dapat ya. Kalau kata yang nulis ini beda sistem. Di YouTube memang yang bayar yang punya konten. Jadi mau nonton iklan sebanyak apapun di YouTube nggak akan terima duit 1 sen pun setahu saya. Oke. Daftar juga harus ada referensi dari upline atau pengundang ya. Tapi disebut MLM nggak mau. Kan dijawab nih secara objektif. Banyak yang pakai sistem referral tapi bukan MLM ya. Ini namanya referral atau member get member ya. Wajar kok ini banyak di online. Di dunia online, di website, di Amazon, di apalagi tuh ya. Pokoknya di dunia online marketingnya sudah banyak menggunakan metode referral ini. Bahkan di games yang baru sekarang pun memakai kode ini untuk mungkin memfasilitasi membernya kali yang penggunanya gitu, biar terdata dengan baik gitu kan. Setahu saya kalau MLM kan ada komisi sampai ke anak cucu. Kalau referral affiliate sistemnya kayak makelar, komisian dari satu level aja. Jadi maksudnya ya bagi hasilnya dari satu level referral aja gitu ya. Dia dapat bonus, dapat komisi dari perusahaan gitu. Jadi semakin banyak dia menyebar referralnya, terus ada yang klik dan join dengan website yang membagikan referral itu, maka dari situ dia dapat penghasilannya gitu ya. Begitu dibilang MLM, nggak ngerti ini orang ya. Bahkan Facebook pun sebenarnya itu bagian dari referral sebenarnya ya. Dimana kita berteman di Facebook itu kan saling terhubung jadinya kan. Jadi sebenarnya teman di Facebook itu ada kode-kode tertentu yang bisa menghubungkan kita satu sama lain gitu ya. Di sistem referral inilah yang dipakai ya. Kalau misalkan teman kopi ini ya, men copy link